pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu itulah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah, dan Dia tak terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegak, dan Dia tak terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegak. Kami di rumah, apa kabarnya? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat dan sukacita yang daripada Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat teduh pagi kita, tapi kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 25 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Sekali lagi Bapak katakan, Yesaya 25 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Bapak akan membacakannya untuk anak-anak kami di rumah. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata. Dan daripada segala muka dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dan lubang kotoran, apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya seperti cara perenang mengembangkannya untuk berenang. Maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi
akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke tanah dan debu. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Anak Pak Niko yang ada di rumah, firman Tuhan hari ini bertemakan mengoyakkan kain perkebunan. Mengoyakkan berarti mengoyakkan, menghancurkan kain perkebunan. Perkebunan itu apa? Duka cita. Kita tahu upah dosa ialah maut. Hukuman maut ialah kebinasaan. Bukan kebinasaan yang sehari, 2 hari maupun 3 hari. Tetapi kebinasaan yang selama-lamanya ketika manusia tidak ada lagi di dunia ini. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengatakan bahwa Allah memberikan keselamatan kepada seluruh bangsa. Yesaya mengatakan di dalam kitabnya bahwa Allah memberikan keselamatan kepada setiap orang yang mau datang dan percaya kepada Allah. Sehingga kain perkebunan atau duka cita, upah dosa itu tidak dialami oleh manusia. Sekalipun kita tahu di dunia ini, hidup di dunia ini, tentu kita mengalami yang namanya duka cita. Ya, karena selama kita di dunia pasti kita mengalami duka cita. Entah itu duka cita karena kita kehilangan mungkin opung dan lain sebagainya, atau mungkin duka cita bukan hanya kehilangan fisik orang-orang yang kita sayangi, tapi mengalami kekecewaan, mengalami kekesalan, mengalami kesedihan karena kita masih hidup di dunia ini. Tetapi perkebunan atau duka cita atau kesedihan itu akan koyak, akan tiada. Nah, bahasa apanya seperti itu, akan tidak ada ketika kita sudah duduk bersama-sama dengan Allah. Bahkan digambarkan bagaimana perjamuan. Bayangkan perjamuan, apa yang dikatakan di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ayat yang ke-6 itu digambarkan suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Wah, dengan masakan, dengan anggur dan bersumsum anggur yang tua yang disaring dari endapannya. Artinya bisa membayangkan bagaimana duduk bersama-sama dengan Allah di dalam kehidupan yang kekal, di dalam surga itu, bagaimana istimewanya kita. Tapi ini dikatakan oleh Yesaya bagi orang-orang yang mau percaya kepada Allah. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya tidak akan mengalami duka cita yang ada di dunia ini. Tidak akan kita alami, karena kita akan mengalami yang namanya sukacita bersama-sama dengan Allah. Maka hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, selagi kita hidup di dunia ini, duka cita itu akan terus menghampiri kita setiap hari. Kekesalan, kekecewaan itu akan terus, yang membuat kita, Tuhan, bagaimana aku hidup di dunia ini? Aku sudah mengasihi Tuhan. Bukan itu yang kita ingat. Tapi yang kita tahu adalah bahwa saya sudah tahu tujuan saya kemana. Saya sudah tahu keselamatan saya itu ada di dalam Tuhan. Saya tahu siapa yang saya imani. Maka saya hidup di dunia ini untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin, anak-anak kami di rumah. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Sekalipun kita hidup di dunia ini mengalami hal yang di luar kita ingini, tapi ingat, tujuan kita adalah hidup bersama-sama dengan Allah. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu, Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi anak-anak kami di rumah, salam sehat, tetap semangat melakukan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.